Pukul 6 pagi. Hana terbangun dari tidurnya lalu mengerjapkan matanya beberapa kali. Ia menoleh dan terdiam sejenak menatap wajah polos suaminya yang tertidur pulas dengan tangan yang melingkar di perut ratanya. Hana masih menatap lekat wajah suaminya. Hingga tiba-tiba, Revan membuka matanya, membuat Hana terkejut dan lebih terkejut lagi saat Revan mengecup singkat bibirnya. "Morning kiss," ucap Revan dengan tersenyum, sedang Hana terdiam 1000 bahasa. Revan bangkit dari tidurnya, lalu segera masuk ke kamar mandi, meninggalkan Hana yang masih terdiam karena ulahnya. Hana menyentuh bibirnya, lalu mengerjapkan matanya berkali-kali. Ia menepuk pelan pipinya yang kembali merona merah akibat ulah suaminya itu. "Tenang," ucap Hana lalu menarik nafas perlahan dan menghembuskannya perlahan-lahan. Hana mulai tenang, tapi wajahnya kembali memerah karena mengingat hal yang baru saja dilakukan suaminya itu. "Ya Allah, singkirkanlah pikiran yang tidak berfaedah ini dari otakku," batin Hana berdoa dengan terus menepuk pipinya pelan. "Lebih baik buatin Om Revan sandwich saja daripada di sini malah ingat hal itu terus," ucapnya lalu menghembuskan nafasnya. Namun hal itu kembali melintas di benaknya, membuat Hana segera berlari keluar dari kamar dengan wajah memerah. 30 menit kemudian, Revan dan Hana kini duduk di kursi di meja makan, dengan memakan sandwich buatan Hana. Ia melirik suaminya yang begitu lahap makan sandwich buatannya, seperti hal memakan makanan spesial, padahal kan cuma makanan biasa saja. "Kenapa?" tanya Revan menatap Hana dengan mulut yang mengunyah. Itu tadi," ucap Hana yang tergagap membuat Revan terdiam menanti ucapan istrinya. Morning kiss," ucap Hana akhirnya dengan wajah menunduk malu. Revan tersenyum mendengar hal itu. Segitunyakah istrinya sampai tidak bisa melupakan hal itu? "Kamu mau lagi?" tawa Revan dengan menahan tawanya. Hana mengernyit lalu menatap Revan yang juga menatapnya. "Lagi apa, Om?" ucap Hana dan segera membekap mulutnya sendiri. Wajah Revan mendadak datar ketika mendengar Hana lagi-lagi memanggilnya Om. Ia bangkit dari duduknya, lalu mengitari meja makan dan duduk di kursi di samping Hana. Hana berusaha menelan salivannya dengan susah payah, lalu menoleh perlahan pada Revan yang sudah duduk di sampingnya, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tangan tidak boleh ditaruh di mulut saat sedang mengunyah Hana," ucap Revan lalu menarik perlahan tangan Hana yang menutup mulutnya. Hana terkejut saat Revan kembali menciumnya dengan terus menekan tengkuknya untuk memperdalam ciuman mereka. Revan melepaskan tautan bibir mereka saat Hana mulai kehabisan nafas. "Lain kali jangan panggil Om," ucap Revan, dan Hana segera menganggukkan kepalanya dengan tangan yang kembali membekap mulutnya sendiri. "Aku yakin, tidak akan lama lagi kita pasti menjadi suami istri yang sesungguhnya," batin Revan, lalu menatap Hana yang mencoba memakan sarapannya, meski sangat susah untuk masuk ke tenggorokannya. 30 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya tepat di depan kampus Hana. Hana menatap Revan, lalu meraih tangan suaminya, menyalimnya untuk segera turun dari mobil. Ia terdiam saat merasakan sesuatu menyentuh keningnya, yang ternyata adalah bibir suaminya. "Semangat belajarnya," ucap Revan dengan tersenyum membuat wajah Hana kembali merona merah. Iya, Revan. Semangat juga kerjanya," ucapnya dan segera membuka pintu mobil, lalu berlari memasuki kampusnya. Revan tersenyum kecil melihat hal itu. Ia segera menyalakan mesin mobilnya, lalu menancap gas meninggalkan kampus istrinya itu. Hana mencoba mengatur nafasnya yang tidak beraturan karena berlari. Sungguh ia lebih nyaman dengan suaminya saat pertama kali bertemu. "Hana, astagfirullah,"
Bagi Hana yang terkejut saat tiba-tiba seseorang menyentuh pundaknya. Dea dan Bella terkejut dan menyentuh dada mereka yang berdetak tidak beraturan karena teriakan sahabatnya itu. "Kalian ngagetin aja deh," ucap Hana dengan menatap kedua sahabatnya itu. "Yang ada kita yang kaget, Hana," ucap Bella tepat di telinga Hana, membuat gadis itu menutup telinganya. "Ya maaf, abis kalian gak ucapin salam sih, menyentuh pundak orang," ucap Hana dengan menatap Dea dan Bella bergantian. "Sudahlah, sekarang kita ke kelas," ajak Dea dan segera menarik tangan Hana menuju kelas mereka. Dea dan Bella bertukar pandang satu sama lain, merasa aneh dengan sikap Hana yang semakin menjadi pendiam. Saat ini mereka berada di kantin, setelah kelas pagi yang sudah selesai beberapa saat yang lalu. "Kamu kenapa, Han?" tanya Bella penasaran dengan meminum jusnya. Hana mendongak, lalu menatap Bella yang menatapnya penuh tanda tanya. "Bel, Dea," panggil Hana membuat dua wanita itu menatapnya. "Emang kalau udah nikah, kita bisa pacaran sama suami kita ya?" tanya Hana dengan memasang raut wajah ketidaktahuannya. "Pure." Bella menyemburkan jus yang ia minum karena terkejut dengan apa yang diucapkan oleh sahabat polosnya itu. Dea dan Hana terkejut dan menatap tidak percaya pada Bella. "Hah? Maksudnya kamu dan... ucap Bella dengan raut wajah tidak percayanya. Hana segera menaruh jarinya di bibirnya, membuat Dea segera membekap mulut sahabatnya itu. "Diem, kamu berisik banget sih, Bel," ucap Dea dan segera menarik tangannya yang membekap mulut sahabatnya itu. "Ya maaf, abis aku terkejut banget tahu," ucap Bella yang membuat Dea memutar bola matanya malas. Hana hanya terdiam melihat hal itu. Ia tahu kalau respon Bella pasti akan seperti ini. "Gimana ceritanya, Han?" tanya Dea dengan sedikit berbisik pada Hana. Hana menghembuskan nafasnya, lalu mulai menceritakan semuanya pada Bella dan Dea. Semuanya, kecuali saat ia melihat Revan mandi. Dea dan Bella terkejut dengan mulut yang terbuka setelah Hana selesai menceritakan hal yang terjadi padanya beberapa hari ini. Dea dan Bella bertukar pandang satu sama lain, bingung harus mengatakan apa pada Hana. Han, kamu benar-benar gak tahu terkam itu apa?" tanya Dea ragu, sedang Bella masih dengan wajah terkejutnya. "Bukannya itu sebutan untuk pemangsa yang akan memakan mangsanya ya?" Hana malah balik bertanya. Bella dan Dea menepuk kening mereka. Sepolos-polosnya toples, ternyata lebih polos lagi sahabatnya ini. "Tante, waktu hamil kamu makan apa sih?" tanya Bella membuat Hana mengernyit. "Gak tahu. Kenapa kamu gak nanya langsung aja sama mamaku? Daripada nanya sama aku yang jelas gak tahu jawabannya," ucap Hana dengan memasang wajah polosnya. "Duh Gusti, ampuni hambamu ini," ucap Bella dengan menunjuk ke Hana dan menatap langit-langit kantin itu. Beberapa siswa menoleh ke arah mereka, karena mendengar suara Bella yang menyebut Tuhan dalam bahasa Jawa. "Kamu kenapa sih, Bel? Memangnya aku salah apa?" tanya Hana yang semakin memasang wajah ketidaktahuannya. Bella menghembuskan nafasnya, lalu mengambil ponsel Hana untuk segera mendownload sesuatu yang akan sedikit mengajari sahabatnya tentang kata-kata yang sulit diartikan seperti tadi. "Nah," Bella menyodorkan kembali ponsel Hana. "Baca banyak-banyak novel di aplikasi ini. Insya Allah kamu tahu apa arti kata-kata Om Revan," ucap Bella dramatis membuat Hana terdiam lalu menatap ponselnya.